Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala qutbud da'wa wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. وينبغي لمن كان فقيرا أن يصبر على فقره ويقنع بما قسم الله له ويرضى عن الله فيما قضى له به من الفقر وليحذر أن يكون جزوعا هلوعا متسخطا. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan barakah insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan pembacaan kitab An-Nasaihid Diniyah. Berkata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sudah seharusnya bagi orang yang kondisinya dalam keadaan fakir, ekonominya lemah, dia bersabar atas kefakiran tersebut dan dia selalu merasa cukup dengan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki. Selalu ridha kepada Allah atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ketentuan tersebut yaitu Allah menentukan kita misalnya salah satu daripada sekian banyak orang-orang fakir. Dan berhati-hatilah kita menjadi orang yang tidak terima, selalu mengeluh, tidak suka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan orang yang misalnya bukan orang kaya begitu ya. Ada kekurangan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral fuqara, orang-orang fakir, u'tullaha min qulubikumur ridha, dari hati kalian berilah pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih sama Allah. Apa yang perlu kita kasih kepada Allah? Yaitu ar-ridha, rasa ridha. Orang-orang fakir yang ridha sama Allah, ridha dari hati tapi. U'tullaha min qulubikumur ridha tadhfaru bi thawabi fakrikum, maka niscaya kalian akan meraup pahala daripada kefakiran kalian. Berarti Nabi ini pengen ngasih tahu sama kita semua bahwa salah satu cara mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui fakir. Dengan cara kita berikan rasa ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kefakiran itu. Wa illa fala, kalau enggak ya kita wis fakir enggak oleh pahala mana ya. Sudah hidupnya kekurangan enggak dapat pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fuqara'us subru, orang-orang fakir yang sabar, selalu sabar dengan kefakirannya. Dia merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Julasa'ullah yaumal qiyamah, mereka lah orang-orang yang didekatkan oleh Allah dengan zatnya nanti di hari kiamat. Pertanyaannya, kalau sudah dikatakan julasa'ullah, orang-orang yang
didekatkan kepada zat Allah di hari kiamat, kira-kira disiksa apa enggak kira-kira? Ya, tidak mungkin. Tak mungkin tersentuh api neraka. Pasti tempatnya tempat yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir kefakiran itu menjadikan seseorang keluar daripada agama, seperti kafir. Ini hadisnya Nabi ini. Orang-orang fakir itu hampir sedikit lagi dia menjadi kafir. Kenapa? Beliau mengatakan, hadza idza kana al-faqiru mutasakhitan bi qada'i rabbih. Ini mendekati kekufuran jika orang fakir itu murka, tidak setuju dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayra qani'in bi kismatih. Dan dia orang fakir yang tidak merasa cukup dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setuju, ngerasa kurang begitu, fakir yang seperti itu. Wa rubbama yaqa'u ma'a dzalika fi baliyatil i'tirad 'ala Allah ta'ala fi tafdhilihi ba'dha ibadihi 'ala ba'dhin fir rizq. Dan bisa jadi orang fakir itu yang seperti ini dia terjatuh dalam musibah yang sangat besar. Apa itu musibah? I'tirad 'ala Allah, menentang terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menentang? Karena Allah memberikan rizki lebih kepada hamba-hamba yang lain, dia tidak. Ini musibah yang sangat besar ini kalau ada orang fakir seperti itu. Lah iya, kurang apa awak-awak niki ya? Nang masjid ya iya, nang musala ya iya, sik dadi Bilal. Misalnya ya. Hah? Nek kalau sing ngadan ya awak niki sing ngadan. Tapi kok sugih sing sebelah ya? Sing sugih sing sebelah. Sing rutin di masjid, di musala, sepedanya tidak ganti-ganti. Misalnya ya, urip gini dok, mulai nom sampai 2 anak, tidak ada peningkatan sama sekali. Paham ya? Tidak setuju sama Allah. Dia merasa kurang. Dipepet-pepet terus rezekiku ambil Allah. Bahkan dia menyaksikan saudara-saudara yang lain, kok iso sebelah ikuti motor, si omae direnovasi si. Awak-awakan gini yang urip ambek wong tua terus, ya ndak duwe omah dhewe misalnya. Dia tidak setuju, bahkan memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang muslim seperti ini? Ini lebih mirip dengan orang kafir yang protes kepada Tuhannya sendiri. Dan barang siapa yang sifatnya seperti ini, kata beliau, fakir, tidak sabar, tidak mengenal apa tujuan Allah memilih dia sebagai seorang fakir, tidak tahu dia ilmunya, tidak paham. Ini ditakutkan keadaannya orang seperti ini. Ditakutkan kalau tambah parah, bisa-bisa hatinya dia adalah hati orang yang keluar daripada agama nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Maka sudah seharusnya bagi orang fakir, dia itu bersabar atas kefakirannya, merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sak apa wis tempe, tahu, ya. Pendol, bumbu kacang, kerupuk. Segini bendino segini, kecuali ada tahlil, ya, soto, rawon. Sisanya tidak tahu masak dia, kamu tahu duit belanja saiki larang ya. Tapi dikasih sehat sama Allah. Paham ya? Anak-anaknya iso ngaji Quran, alhamdulillah enak. Ngaji ini tidak ado-ado ya. Bisa hadir majelis ilmu,
masih duwe di dompet kali 5.000 ndak apa-apa wis. Cukup ya, merasa cukup dengan pembagian Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Dan jangan lupa, kalau kita ditakdir seperti itu, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyak manusia yang lebih buruk keadaannya daripada kita. Saking ndak ketok ndak mau berpikir. Banyak yang tidur di trotoar, banyak yang nyari makan untuk hari itu sulit, ada yang makan sehari cuma sekali, ada yang satu bungkus separuhan bahkan dibagi dengan anaknya 2-3 makan bareng. Paham ya? Ada yang kemana-mana geret sampah berat sambil gendong anaknya, macam-macam. Kita alhamdulillah masih keadaannya. Jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga syukur kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita daripada hamba-hamba Allah. Sehingga Nabi SAW menyatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Orang yang tidak pintar berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik kepada dia, maka dia dianggap tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho, ana sedina iku maca alhamdulillah itu 1000 kali tasbihan. Alhamdulillah. Tapi lek ana wong berbuat bagus sama dia, berat mau berterima kasih. Ya. Bahkan kadang-kadang muncul kalimat-kalimat yang tidak layak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada hadiah buat antum, jazakumullah khair. Duh. Kok ada merek ki sarunge? Ya. Wis dikei protes mana ya. Ini orang yang tidak pandai berterima kasih kepada makhluk. Ini orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna aidan muthniyan ala ahli al-ma'ruf. Dan hendaknya dia, kalau ada orang yang berbuat baik kepada dia, jangan segan-segan untuk memuji, gitu ya, mendoakan dengan kebaikan. Dicontohkan oleh Nabi SAW, man qala, barang siapa yang mengucapkan liman asda ilaihi ma'rufan, kepada orang yang memberikan kebaikan kepada dia, apa yang diucapkan? Jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kebaikan makhluk sama kebaikan Allah itu tidak bisa dibandingkan. Kebaikan makhluk sama kebaikan Allah tidak bisa dibandingkan. Balasan Allah tentunya lebih besar. Barang siapa yang ketika ada orang berbuat baik kepada dia, kemudian mendoakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana, maka dia telah memuji, mendoakan dengan pujian yang sangat tinggi, doa yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa, kalau ada orang yang tidak pernah ngasih sama kita, ya, tidak pernah sama sekali, jangan dirasani, jangan dijelek-jelekkan, dielok-elok dulu gitu ya. Ini adalah sifat yang sangat buruk. Kenapa? Karena pada hakikatnya al-mu'ti wal mani' huwallahu ta'ala. Yang ngasih Allah, yang tidak ngasih, yang mencegah juga Allah. Itu Allah yang ngatur semuanya. Ada apa inti protes itu? Lah iya, saya ngatur loh, kirimi kelambi, kirimi duit. Iki cedek, tidak tahu kayak apa-apa. Ya, Idul Adha di kayak asap itu. Ya, bu 1/4 kilo dah. Ini mazmum jidan, perangai yang sangat buruk kepada orang-orang yang merasa tidak dikasih begitu ya. Karena pada hakikatnya yang mencegah kita untuk mendapatkan pemberian itu Allah Subhanahu, bukan orang itu, bukan ada urusan orang itu.
Kalau kita tahu hakikat segala sesuatu, insya Allah tidak akan protes. Sehingga kayak alhamdulillah aturannya ya apa, muji, mendoakan, sudah. Tidak ngasih ya tidak apa-apa. Kenapa? Bukan orang itu, karena Allah yang memang tidak mau ngasih saya. Memang itu keinginannya Allah, dan saya ridho dengan ketentuan Allah. Selesai, mari. Tidak ruwet urip ini. Permasalahannya banyak orang yang tidak punya ilmu, tidak oleh daging protes, ngerasani. Ya, masjid apa? Masjid sebelah itu roto sak. Masjid ini mulai biaya tidak tahu oleh misalnya. Tidak usah gitu. Al-mu'ti wal mani' huwallahu ta'ala. Tidak usah repot sudah ya. Kalau takdir dapat ya dapat, tidak ya tidak, selesai. Wal khalqu musakharuna tahta masyiatih. Makhluk semuanya yang ada di sekitar kita ini pada hakikatnya seperti boneka-boneka yang dijalankan oleh Allah Ta'ala. Lah kok boneka diantemi, ini apa sih? Ya, ini berarti orang tidak waras berarti. Ya, kemudian protes kamu, berarti itu yang protes apa? Ya penggeraknya itu protes sama Allah berarti. Yusarrifuhum kayfa yasha. Allah menggerakkan mereka sesuai dengan keinginannya Allah. Tidak usah takut segala sesuatu ini ya. Urusan sama orang, ojo terlalu berharap. Tilpuni bendino, ya diteni ngarep omahe. Paham ya? Kira-kira dia wong iku saiki ya. Parani salama diampung tangane. Kenapa? Cek dadi maklarane. Kenapa kita menghinakan diri? Tidak usah seperti itu, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yang ngasih Allah, yang mencegah Allah, bukan orang itu, bukan. Ada apa kita merendahkan diri sama makhluk itu? Ya tidak apa-apa, kita usaha, biasa-biasa saja. Oh jadi, alhamdulillah oleh transfer, selesai. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa kerjasama lagi, selesai. Tidak jadi, ya tidak apa-apa, berarti Allah yang mencegah itu urusan. Mungkin nanti diganti yang lainnya sama Allah. Selesai. Kenapa kok kita harus menghinakan diri kepada makhluk? Tujuannya untuk mendapatkan sedikit daripada dunia. Tidak usah. Yang ngasih itu Allah, yang naktir itu Allah, yang bagi itu Allah. Tidak usah kan. Kau tak jawab ya WA ya. Anas berharap ya kalau 1 juta ya jadi misalnya. Tidak usah gitu, biar sudah. Kalau waktunya tanya. Kalau kemarin baru tanya, tidak usah tanya lagi, sudah. Pasrahkan sama Allah. Yang penting saya sudah menawarkan, yang penting saya sudah usaha. Nanti Allah yang menentukan. Nah, yang terakhir, jangan memperhatikan manusia yang lain. Ya, diteloi, diperhatikan, dipantau terus tonggoi. Paham ya? Oleh orang fakir. Gerak-geriknya diperhatikan, dapat ini, makan itu. Kemudian hatinya selalu berharap kepada orang itu misalnya ya. BE oleh, BE dikasih. Setiap hari seperti itu ya. Kenapa? Karena orang yang hatinya itu tamak, selalu berharap kepada yang lain. Itu adalah kefakiran yang nyata. Kefakiran yang nyata. Orang kalau perhatian sama tetangganya diteloi, wah, ini paling mari ini ngirimi aku ini. Mang kita mau jeruk 5 kilo bang. Loh dia mari gini ya, mari gini, assalamualaikum. Ya gini sak kresek. Tiap hari seperti itu. Tonggo kabeh delok isi. Go bawang. Modelnya bagi-bagi terus. Ini adalah kefakiran yang nyata. Orang punya hati seperti itu, ini orang fakir. Walaupun di mobil, itu orang fakir seperti itu. Selalu berharap pemberian manusia ya. Dan orang yang hatinya gantung sama manusia, terus berharap ya. PE tadi GI, PE disangoni, PE ini terus itu. Maka dia ini orang yang bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Merekalah orang-orang yang akan menyesal. Jadi orang itu yang muta'afif, orang yang afif, orang yang menjaga kehormatan, walaupun tidak ada apa-apa.
Walaupun lagi seret urusannya. Yang afif, yang punya jiwa itu yang terhormat begitu. Siapa yang mencukupi saya? Siapa yang membayar tagihan saya? Siapa yang membayar kebutuhan anak saya? Allah. Wis. Tidak usah ribut. Kita ini sudah menjalani hidup ini kan bertahun-tahun. Wis sering kepepet kan? Ono jalan apa enggak? Ada kan? Siapa yang ngasih jalan? Allah. Wis mari lopo ribut. Iya ya, bulan ini aku bingung bayar sekolah anak. Bingung sampai dinoe ternyata ono ya wis selesai. Allah yang menyelesaikan selesai. Jadi orang itu yang afif, menjaga harga diri, senyum, pakaian yang rapi, selalu ngobrol, tidak diem dok, tidak menampakkan kekurangan, sing rapi, sing jejak, ojoknya keluweteng ini, lemes, ngomong dek meneng dok, apa akan meneng dok, beras kuntek, paham ya? Yang cukupi saya Allah Subhanahu. Barang siapa yang berusaha menjadi orang yang terhormat, maka Allah akan memberikan kehormatan kepada dia. Wa man yastaghni, barang siapa yang dia itu cukup-cukupkan, cukup insyaallah cukup, enggak butuh sama orang insyaallah, enggak minta-minta enggak ini. Insyaallah dicukupi beneran sama Allah Subhanahu. Ini omongannya Nabi dia. Man yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dikuat-kuat tuh, ojo sampai jaluk, ojo sampai ketok no kurang, maka dia akan diberikan kehormatan dari Allah Subhanahu. Barang siapa yang cukup-cukupkan, disuki-suki no, walaupun tidak suki aku guys pokoknya ya. Alhamdulillah, disuki no sama Allah nanti. Dan ini janji yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan janji Allah dan Rasulnya itu adalah janji yang hak, yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Lek janji de wong-wong iki ya kadang benar kadang enggak ya. Kalau janji Allah sama janjinya Rasulullah itu tidak ada, pasti. Karena itu jadi orang yang terhormat. Ono duit, ndak ono duit terhormat. Mau minta kecukupan dari Allah Subhanahu. Kalau ada makhluk yang membantu kita, jangan lupa mendoakan dia. Karena itu pada hakikatnya bentuk syukurnya kita juga kepada Allah Subhanahu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Mudah-mudahan urusan-urusan semuanya ini dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang nanti di akhirat tidak dihisab sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang terhormat, mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.